Kamu telah mempermalukan keluarga ini. Pergi dari sini. Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Tolong percaya padaku. Namaku Andin, dan hari itu seluruh hidupku berubah hanya karena satu tuduhan. Ibu mertuaku menatapku dengan mata curiga, menuduhku mencuri uangnya 10 juta rupiah. Aku diam, bukan karena takut, tapi karena hatiku terlalu hancur untuk menjawab. Suamiku mencoba membelaku, tapi di rumah ini kebenaran terasa seperti musuh. Sampai akhirnya satu rekaman CCTV menunjukkan siapa sebenarnya pencuri itu. Dan sejak hari itu mereka semua tahu siapa yang benar-benar bersalah dan siapa yang selama ini mereka rendahkan. Sebelum lanjut, tinggalkan komentar dari mana saja kalian menonton cerita ini. Aku Andin Ramadhani. Usiaku 30 tahun, lulusan S2 Hukum dari Universitas Indonesia, dan kini bekerja di kantor advokat Hotman Bersaudara di Jakarta Utara. Pekerjaan ini seringkali membuatku terlihat terlalu kuat di mata orang-orang, padahal aku hanya belajar bertahan agar tidak terus diinjak. Karena statusku sebagai menantu, aku menikah dengan Randy Prasetyo, pria yang awalnya kutemui saat menangani kasus hukum perusahaan keluarganya. Dia sederhana, sabar, dan selalu punya cara menenangkan badai dalam diriku. Kami menikah 3 tahun lalu, dan sejak itu aku belajar satu hal. Cinta saja tidak cukup untuk membuat rumah tangga damai, terutama bila cinta itu harus hidup di bawah atap mertua. Keluarga Randy tergolong terpandang di lingkungannya. Ibu mertuaku, Bu Ratna, adalah sosok yang tampak lembut di depan orang lain, tapi di balik tutur katanya yang manis tersimpan rasa ingin selalu lebih unggul. Ia sering membandingkanku dengan menantunya yang lain, seolah aku tak pernah cukup baik. Perempuan berpendidikan tinggi itu bagus, tapi jangan sombong, katanya suatu kali. Padahal aku tak pernah bermaksud apapun selain berbuat baik. Sementara ayah mertuaku, Pak Surya, pensiunan pegawai BUMN, dulu beliau tampak bijak dan tenang. Tapi belakangan ada sesuatu yang berubah. Tatapannya sering kosong. Kebiasaannya keluar malam semakin sering. Dan setiap kali pulang, ada aroma rokok menyengat bercampur bau alkohol yang samar. Aku tahu, tapi tak pernah berani menanyakan apapun. Dan Randy, suamiku, berada di tengah dua dunia yang saling tarik-menarik. Satu sisi ingin menjadi anak berbakti, di sisi lain ingin membelaku sebagai istri. Sabarlah, Din, ucapnya seringkali. Ibu cuma belum terbiasa punya menantu sepertimu. Tapi bagaimana bisa aku sabar ketika setiap tindakanku selalu dicurigai? Setiap ucapanku ditafsirkan sebagai pembangkangan. Aku pikir hidup di rumah mertua hanya butuh adaptasi dan kesabaran. Ternyata yang dibutuhkan lebih dari itu, ketahanan hati. Kini setelah tuduhan itu datang, segalanya berubah. Rasa hormat yang coba kujaga hancur bersama kepercayaan yang patah. Aku mulai menatap mereka bukan sebagai keluarga, tapi sebagai orang-orang yang harus kupahami dengan jarak. Namun, aku tak tahu bahwa di balik mata tenang ayah mertuaku ada rahasia kelam yang perlahan menyeretku pada konflik yang tak hanya tentang harga diri, tapi juga kebenaran yang ingin mereka kubur selamanya. Hari itu sebenarnya berjalan seperti biasa. Matahari menembus jendela ruang tamu rumah mertua, menciptakan cahaya hangat yang menipu, seolah tidak ada apapun yang salah. Aku baru saja pulang kerja, masih mengenakan blazer abu muda, saat ibu mertuaku memanggilku dengan nada yang tak biasanya. Andin, sini dulu sebentar. Ibu mau ngomong. Nada suaranya dingin. Aku tahu sesuatu pasti terjadi. Di meja ruang makan, beberapa lembar uang pecahan 100.000 tergeletak. Di sebelahnya, sebuah dompet coklat tua, dompet milik ibu mertua. Uang ibu 10 juta hilang, katanya pelan tapi tegas. Aku menatapnya tak percaya. Hilang? Kapan, Bu? Semalam, ibu simpan di laci kamar. Dan anehnya, pagi ini laci udah kebuka.
Ibu nggak nuduh siapa-siapa. Tapi ibu cuma mau tahu, semalam kamu naik ke atas kan? Aku mencoba mengingat, benar. Semalam aku sempat naik. Hanya untuk mengambil handuk dari balkon atas. Tapi dari situ, ke kamar ibu. Tidak. Naik? Iya bu. Tapi saya nggak masuk kamar. Demi Allah, saya nggak tahu apa-apa soal uang itu. Namun tatapan ibu mertuaku tetap menusuk. Matanya seperti hakim yang sudah punya vonis sebelum sidang dimulai. Ya, ibu cuma tanya, Din, tapi kamu tahu sendiri, cuma kamu yang naik semalam. Aku menelan ludah. Hatiku bergetar antara marah dan sedih. Apakah segampang itu? Aku dicurigai setelah 3 tahun berusaha jadi menantu yang baik, menyesuaikan diri, membantu di dapur, menahan ucapan setiap kali dipermalukan. Ternyata hanya butuh satu kejadian untuk membuat mereka melihatku sebagai pencuri. Malamnya, suasana rumah mencekam. Randy berusaha menenangkan keadaan. Tapi ibu tetap tak percaya. Bahkan Pak Surya, ayah mertua, hanya diam. Tatapannya tak bisa kutafsir. Ia tidak membelaku, tapi juga tidak ikut menuduh. Justru itu yang membuatku curiga. Ada sesuatu di balik diamnya. Ketika Randy menyarankan memeriksa CCTV, ibu mertuaku tiba-tiba menolak keras. Enggak, Pain. Repot. Ini rumah sendiri, bukan kantor polisi, katanya. Ketus. Tapi Randy tetap bersikeras. Kalau Andin gak salah, ibu gak perlu takut. Aku masih ingat jelas momen itu. Wajah ibu mertuaku menegang, jemarinya meremas kain dasternya. Kamu itu anak gak tahu sopan, Randy. Ibu bukan orang luar yang bisa kamu curigai. Dan disitulah akar dari semua ini mulai tumbuh. Bukan sekadar tentang uang yang hilang, tapi tentang harga diri yang retak. Tentang kekuasaan seorang ibu yang merasa tak boleh digugat. Dan tentang suami yang terjebak di antara cinta dan darah. Aku belum tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Tapi malam itu aku bersumpah, kalau benar aku tak salah, maka aku akan buktikan. Dan saat kebenaran itu keluar, tidak ada satupun dari mereka yang akan bisa menundukkan aku lagi. Malam itu, suasana rumah mertuaku begitu tegang. Tak ada suara selain dengung kipas angin dan detak jam dinding yang terasa begitu lambat. Di meja ruang tamu, laptop Randy terbuka, menampilkan folder rekaman CCTV yang baru saja ia ambil dari ruang keamanan rumah. Aku duduk di sebelahnya, sementara ibu dan ayah mertua di seberang. Tatapan ibu masih menusuk, sementara Pak Surya tampak gelisah. Jemarinya mengetuk meja pelan, seperti sedang menahan sesuatu. Ini bu, kata Randy, tenang tapi tegas. Kita lihat saja rekamannya, biar semuanya jelas, tanpa perlu tuduh-menuduhan. Ibu mertuaku menghela napas keras. Randy, kamu tuh keterlaluan. Ibu ini bukan orang luar. Dan kamu tega. Cukup, Bu. Randy memotong lembut tapi tegas. Kalau Andin salah, aku sendiri yang akan minta maaf. Tapi kalau dia tidak salah, ibu juga harus minta maaf pada dia. Hening, hanya suara klik mouse terdengar ketika Randy memutar rekaman malam itu. Waktu di layar menunjukkan jam 23:08. Kamera menyorot tangga menuju lantai atas, lalu koridor menuju kamar ibu mertuaku. Beberapa detik pertama, tak ada apa-apa, tapi kemudian sosok seseorang muncul. Langkahnya tergesa, tubuhnya agak membungkuk, seolah takut terlihat. Aku menatap layar dengan jantung berdegup kencang. Lihat, itu bukan aku, bisik Randy memperbesar gambar. Dan ketika sosok itu melewati cahaya dari jendela, wajahnya terlihat jelas beberapa detik. Semua terdiam, mataku melebar. Randy menatap tajam ke arah ayahnya. Itu Pak Surya, ayah mertuaku sendiri. Ibu mertuaku refleks berdiri. Itu, nggak mungkin. Kamu salah lihat. Tapi Randy sudah menghentikan videonya di momen wajah ayahnya terlihat jelas. Tidak ada yang bisa disangkal. Kenapa, Pak? Pak, tanya Randy perlahan. Pak Surya
hanya diam. Tatapannya kosong. Bibirnya bergetar. Aku cuma pinjam. Nanti juga aku kembalikan. Pinjam? Tapi kenapa sembunyi-sembunyi? Suaraku bergetar menahan emosi. Ia tertunduk. Bapak, butuh uang. Ada teman lama, dia ngajak main. Cuma sekali. Katanya bisa balik 2 kali lipat. Tapi ternyata suaranya parau. Uang itu habis, Din. Ibu mertuaku menangis histeris. Tapi tangisnya bukan karena menyesal telah menuduhku, melainkan karena malu. Kenapa kamu tega, Pak? Kenapa bukan aku yang tahu dulu? Suaranya bergetar penuh kecewa. Aku hanya diam, memandang mereka bergantian. Dalam hati, campur aduk, antara lega karena terbukti tak bersalah, dan sedih karena harus tahu kebenaran yang menghancurkan keluarga ini. Malam itu, aku keluar dari ruang tamu tanpa sepatah kata. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku tahu kebenaran sudah berbicara dan mereka butuh waktu untuk menelan pahitnya. Kenyataan yang mereka buat sendiri. Namun aku juga tahu, ini belum berakhir. Bukan hanya karena luka yang mereka tinggalkan padaku, tapi karena di balik pengakuan Pak Surya, ada sesuatu yang belum diungkap sepenuhnya. Sesuatu yang akan mengguncang keluarga ini lebih dalam lagi. Pagi, setelah malam itu terasa sangat asing. Rumah yang biasanya ramai dengan suara ibu mertuaku memberi perintah, kini senyap. Seperti makam, aku duduk di teras, menggenggam secangkir kopi yang mulai dingin, mencoba menenangkan pikiranku yang masih berdenyut oleh kejadian semalam. Aku kira setelah kebenaran terungkap, semuanya akan selesai. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena yang tersisa bukan permintaan maaf, melainkan rasa malu yang berubah jadi kebencian. Ibu mertuaku turun dari tangga dengan wajah pucat, namun bukan karena sedih, tapi karena marah. Andin, suaranya dingin, seperti embun pagi yang tak menyegarkan. Ibu gak nyangka, kamu tega bikin keluarga ini malu begini. Aku menatapnya, tak percaya dengan apa yang kudengar. Bu, saya gak bikin apa-apa, saya bahkan cuma diam waktu semuanya diputar. Ya, tapi kalau kamu gak desak Randy buat buka rekaman itu, gak akan begini jadinya, katanya meninggi. Bapakmu sekarang stres, malu sama tetangga, sama teman-temannya. Uang bisa dicari, tapi harga diri, aku memotong dengan tenang. Meski jantungku berdegup kencang. Bu, harga diri saya juga ibu injak malam itu. Waktu ibu nuduh saya mencuri, saya gak marah. Tapi saya berhak dapat kebenaran. Tatapan matanya tajam. Kamu perempuan pintar ya, Din. Tapi jangan pikir bisa atur rumah ini dengan logika kamu. Ini keluarga, bukan ruang sidang. Aku tersenyum. Pahit. Justru karena ini keluarga, Bu. Seharusnya kejujuran yang jadi dasar segalanya. Randy muncul dari balik pintu, menatap kami berdua. Cukup, Bu. Andin gak salah. Dan kamu, ibu menunjuk Randy, suaranya bergetar oleh amarah. Kamu bela istrimu, tapi biarin bapakmu dipermalukan? Anak macam apa kamu ini? Suasana jadi kacau. Pak Surya yang duduk di ruang tamu hanya menunduk, tak berani bicara. Ada rasa bersalah di wajahnya, tapi tak cukup kuat untuk membela kami. Malamnya, aku dan Randy makan berdua di kamar. Dia menatapku dengan mata lelah. Aku minta maaf, Din. Aku tahu ini gak adil buat kamu. Aku menggeleng pelan. Aku gak butuh maaf, Ren. Aku cuma butuh keadilan. Kalau begitu, kamu mau aku gimana? Aku menatapnya lurus. Biarkan aku buktikan bahwa kebenaran gak bisa diputarbalikkan. Kalau ibu masih menuduhku, aku akan buat dia tahu arti permaluan yang sebenarnya. Randy terdiam. Ia tahu, saat aku sudah berkata begitu, aku tidak sedang berbicara dalam amarah, tapi dalam tekad. Karena malam itu, dalam hati kecilku, aku berjanji, aku tak akan membiarkan siapapun lagi menuduhku tanpa bukti. Dan jika harus kubayar harga
untuk menegakkan kebenaran, maka biarlah harga itu adalah rasa tenang mereka sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan sunyi, tapi bukan damai. Ibu mertuaku sudah jarang bicara padaku. Bahkan saat kami berpapasan di dapur, ia hanya berpura-pura tak melihat. Kadang aku mendengarnya bicara di telepon dengan suara berbisik, mungkin dengan tetangganya, membicarakan aib yang terjadi di rumah ini. Sementara aku memilih diam. Diam yang bukan tanda kalah, tapi strategi. Sebagai seorang advokat, aku tahu bahwa kebenaran yang dibiarkan berbicara sendiri justru akan mempermalukan mereka yang menutupinya. Sampai suatu sore, aku mendengar kabar dari rekan kerjaku. Din, kamu tahu nggak, ada klien baru datang ke kantor. Ngaku suaminya kalah taruhan di meja judi, sampai harus gadaikan sertifikat rumahnya. Aku menatap rekan itu lama. Nama yang disebut klien itu sama dengan teman lama Pak Surya. Yang malam itu dia sebut dalam pengakuannya, seperti kepingan puzzle yang mulai cocok satu persatu. Aku sadar, uang 10 juta itu bukan satu-satunya. Ada utang besar yang ditutupi Pak Surya. Dan ibu mertuaku tahu, tapi menutupinya agar nama keluarga tetap tampak baik di mata orang. Malamnya, aku mendatangi ruang tamu. Ibu mertuaku sedang duduk menonton sinetron. Tapi begitu melihatku datang, ia langsung memasang wajah dingin. Ada apa lagi? Din, masih kurang puas bikin keluarga ini malu? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya cuma mau tanya satu hal. Bu, apakah ibu tahu kalau bapak punya utang besar ke orang bernama Pak Jatmiko? Wajahnya seketika pucat. Dari mana kamu tahu? Saya tahu lebih banyak dari yang ibu pikir. Jawabku pelan. Dan saya juga tahu, ibu masih menyalahkan saya atas kebodohan yang bukan saya lakukan. Ibu mertuaku berdiri. Kamu? Ancam ibu? Aku menatapnya lurus. Tidak, Bu. Saya cuma ingin mengingatkan, setiap kebohongan yang ditutup-tutupi, cepat atau lambat, akan terbuka juga. Sama seperti uang ibu yang dulu hilang. Iya, membisu. Suasana menegang. Aku melangkah pergi. Tapi sebelum banner-banner keluar dari ruangan, aku berkata pelan, tanpa menoleh. Saya tidak akan balas dengan kata-kata kasar, Bu. Tapi saya akan pastikan suatu hari nanti, ibu sendiri yang sadar siapa sebenarnya yang menghancurkan nama keluarga ini. Di kamar, Randy memelukku dari belakang. Aku takut kamu terlalu jauh, Din. Aku menatap pantulan wajah kami di cermin. Tidak, Ren. Aku cuma menempatkan kebenaran di tempatnya. Dulu mereka tuduh aku tanpa bukti. Sekarang biar bukti yang berbicara, tanpa aku harus membuka mulut. Dalam diam, aku tahu langkahku berikutnya. Mengumpulkan semua data, semua bukti keuangan, dan satu demi satu membuka tabir dosa yang mereka sembunyikan dengan cara yang paling halus, tapi paling mematikan bagi harga diri mereka. Karena pembalasan paling elegan bukanlah teriakan, melainkan keheningan yang membuat mereka menunduk dalam malu. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk melangkah lebih jauh, bukan untuk balas dendam semata, tapi untuk menegakkan harga diriku yang diinjak. Jika selama ini mereka menganggapku sekadar menantu yang bisa diatur, maka kini mereka akan melihat siapa sebenarnya aku. Andin Ramadhani, perempuan yang tahu bagaimana menegakkan kebenaran tanpa harus berteriak. Aku mulai diam-diam mengumpulkan jejak. Randy, meski awalnya ragu, akhirnya membantu. Kamu yakin mau buka semuanya, Din? Aku nggak mau buka, Ren. Aku cuma mau tunjukin kebenaran yang mereka sembunyikan. Kami mulai dari hal kecil, mutasi rekening milik Pak Surya yang sempat kubuka waktu beliau minta bantuanku mengurus pajak rumah tahun lalu. Di sana, aku menemukan beberapa transaksi mencurigakan. Nominal besar dikirim ke rekening atas nama Jatmiko dan partner. Jumlahnya bukan jutaan lagi, tapi puluhan juta. Satu sore, aku memutuskan menemui Pak Jatmiko langsung. Aku berpura-pura sebagai pengacara yang ingin tahu
soal kasus kliennya. Ketika aku memperkenalkan diri, wajahnya langsung berubah. "Oh, kamu menantunya Pak Surya," katanya sambil tersenyum kecil. "Wah, suami kamu itu orang baik. Cuma ya, bapaknya terlalu percaya diri main besar." "Main besar?" tanyaku pelan. "Yah, di meja judi, Bu Andin. Udah lama saya larang, tapi katanya dia cuma mau balikin uang yang sempat hilang waktu main sebelumnya. Akhirnya malah nambah utang." Aku terdiam, nafasku tercekat. Jadi benar, bukan hanya 10 juta yang hilang, tapi ratusan juta. Dan lebih parahnya lagi, sebagian dari uang itu ternyata berasal dari tabungan keluarga. Bahkan dari perhiasan ibu mertuaku sendiri. Malamnya, saat aku pulang, suasana rumah kembali tegang. Ibu mertuaku memandangku curiga. "Kamu dari mana?" "Saya dari kantor, Bu," jawabku datar. Ia menyipitkan mata. "Kantor atau tempat lain? Ibu tahu, kamu itu suka enggorek-enggorek hal yang bukan urusanmu." Aku menatapnya tajam. "Kalau bukan urusan saya, Bu, ibu nggak akan tuduh saya duluan." Ia menggigit bibirnya, menahan emosi. "Kamu pikir kamu siapa, Din? Gara-gara kamu, Bapak sekarang nggak tenang. Semua jadi berantakan." Aku tersenyum kecil. "Berantakan bukan karena saya, Bu, tapi karena kebohongan yang selama ini ibu pelihara." Wajahnya memerah. "Cukup, mulai besok kamu dan Randy silakan keluar dari rumah ini. Ibu nggak mau lagi lihat muka kamu." Aku menatapnya lama, menahan getar di dada. Baiklah, kalau itu yang dia mau. Tapi sebelum aku pergi, aku pastikan satu hal. Semua orang tahu siapa yang sebenarnya menghancurkan nama keluarga Prasetyo. Di kamar malam itu, Randy menggenggam tanganku. "Kalau kita keluar, kita mulai dari nol, Din." Aku mengangguk pelan. "Aku tahu, Ren. Tapi biarkan aku pergi bukan sebagai perempuan yang diusir, melainkan sebagai perempuan yang menegakkan martabatnya." Dalam diam aku menatap langit-langit kamar. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Rencana yang tidak menggunakan amarah, tapi kebenaran sebagai senjatanya. Hari Minggu itu seharusnya jadi hari biasa. Arisan keluarga di rumah besar milik keluarga Prasetyo selalu ramai dan penuh tawa. Tapi tidak untuk kali ini. Di balik senyumku yang tenang, aku membawa sesuatu yang akan mengubah cara semua orang memandang keluarga ini. Aku datang mengenakan kebaya krem sederhana. Rambutku disanggul rapi. Dari luar aku tampak seperti menantu ideal. Tapi di dalam dadaku ada badai yang siap pecah kapan saja. Randy tahu rencanaku. Dia sempat menatapku dengan khawatir pagi tadi. "Din, kamu yakin mau lakuin ini di depan semua orang?" Aku menatapnya lembut. Aku nggak mau membalas. "Ren, aku cuma mau kebenaran berdiri di tempat yang seharusnya." Siang itu, tamu-tamu mulai berdatangan. Para saudara, tetangga dekat, dan beberapa kerabat lama. Ibu mertuaku terlihat sibuk menyambut dengan senyum palsunya. Senyum yang selama ini ia pakai untuk menutupi retakan di dalam rumahnya. Saat arisan dimulai, ibu sempat melirikku. Tatapan penuh kemenangan, seolah ingin menunjukkan bahwa semua tetap berjalan normal. Tapi aku tahu, semuanya akan berubah beberapa menit lagi. Ketika giliran berbagi kabar tiba, aku berdiri pelan. "Maaf, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu," ucapku dengan tenang. Semua mata tertuju padaku. "Beberapa waktu lalu, saya sempat dituduh mencuri uang milik ibu." Saya diam, karena saya tahu kebenaran akan muncul pada waktunya. Beberapa orang mulai berbisik. Tapi belakangan saya menemukan bahwa masalah itu bukan hanya tentang uang 10 juta. Ada hal lain yang jauh lebih besar di baliknya. Ibu mertuaku langsung berdiri. "Andin, kamu mau apa? Ini acara keluarga, bukan tempat kamu bikin drama." Aku tetap tenang. "Tenang saja, Bu. Saya cuma mau kasih tahu fakta.
Aku menatap semua yang hadir, lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasku, hasil transaksi rekening, Pak Surya, dan surat pernyataan utang yang kutemukan melalui rekan kerjaku di kantor advokat. Ini bukti bahwa bukan saya yang mengambil uang itu. Justru, uang itu digunakan oleh ayah mertua saya sendiri untuk menutup kekalahan dari permainan yang seharusnya tidak dilakukan. Suasana langsung hening. Beberapa orang menatap Pak Surya dengan mata lebar. Ibu mertuaku pucat seketika. "Andin, kamu tega," katanya, parau. Aku menatapnya lembut tapi tegas. "Tidak, Bu. Saya hanya mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Selama ini ibu sibuk menjaga nama keluarga, tapi mengorbankan saya. Sekarang, biarlah semua tahu siapa sebenarnya yang menjaga nama baik dan siapa yang menutup aib." Tangis mulai terdengar dari sudut ruangan. Pak Surya menunduk dalam, menutupi wajahnya dengan tangan. "Aku minta maaf, Din. Aku yang salah." Aku menatapnya sebentar, lalu berkata pelan, "Saya maafkan, Pak. Tapi luka karena tuduhan itu tidak akan hilang begitu saja." Tanpa berkata banyak, aku menunduk sedikit, lalu melangkah keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan panjang di belakangku. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku merasa bebas, bukan karena aku menang, tapi karena aku akhirnya memilih untuk tidak lagi tinggal di tempat yang menuduhku tanpa dasar. Di luar, Randy sudah menunggu. Ia menggenggam tanganku, matanya berkaca. "Kamu luar biasa, Din." Aku tersenyum kecil. Aku hanya belajar dari yang terbaik, dari rasa sakitku sendiri. Mobil kami melaju meninggalkan rumah itu. Dari kaca spion, kulihat sosok ibu mertuaku berdiri di teras. Wajahnya hancur. Sementara tamu-tamu masih saling berbisik. Itu bukan pembalasan dengan amarah. Itu pembalasan dengan kebenaran. Sudah 2 minggu sejak hari itu. 2 minggu sejak aku meninggalkan rumah yang dulu kusebut rumah keluarga. Tempat yang kini hanya tersisa kenangan, pahit, dan suara tuduhan yang tak akan pernah kulupa. Aku dan Randy kini tinggal di sebuah apartemen kecil di daerah Kelapa Gading. Tak besar, tapi tenang. Setiap pagi, aroma kopi buatan Randy selalu jadi pengingat bahwa kami masih punya satu sama lain. Dan itu sudah cukup. Hidup mulai terasa ringan. Aku kembali fokus bekerja di kantor advokat, menangani kasus-kasus yang membuatku merasa berguna. Randy pun mulai membuka usaha kecil di bidang desain interior. Kami benar-benar mencoba memulai segalanya dari nol. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sore itu, saat aku baru saja pulang kerja, satpam apartemen memanggilku. "Bu Andin, ada surat buat ibu. Tapi aneh, gak ada nama pengirimnya." Aku mengambil amplop berwarna coklat itu. Tidak ada stempel kantor pos. Tidak ada tanda siapa yang mengirim. Hanya namaku tertulis dengan huruf tegak rapi. Begitu kubuka, ada beberapa lembar kertas di dalamnya. Satu di antaranya adalah foto Pak Surya, ayah mertuaku, duduk di sebuah kafe dengan seseorang yang sangat kukenal, Pak Jatmiko. Dan di bawah foto itu ada tulisan tangan yang membuat darahku berdesir. Mereka masih terus bermain. Dan kali ini bukan hanya uang keluarga yang jadi taruhannya. Tanganku gemetar. Aku membaca ulang baris itu berkali-kali. Apakah ini berarti Pak Surya kembali terlibat dalam perjudian? Atau ada seseorang yang mencoba menjebak keluarga kami lagi? Randy datang beberapa menit kemudian. "Ada apa, Din?" tanyanya. Melihat wajahku yang pucat, aku menyerahkan surat itu. Ia membaca cepat, lalu menatapku lekat. "Kamu yakin ini bukan ulah orang yang mau memecah kita lagi?" "Mungkin," jawabku pelan. "Tapi kalau benar, ayah kembali main. Berarti masalah ini belum selesai." Randy terdiam lama. Aku gak tahu harus marah atau kasihan, Din. Aku cuma capek. Aku menyentuh tangannya. "Aku juga, Ren. Tapi kita gak bisa tutup mata. Kalau ada orang lain
yang ikut terseret. Kita harus tahu siapa yang main di balik semua ini. Malam itu, setelah Rendi tidur, aku duduk di balkon sendirian. Kupandangi lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip di kejauhan. Ada sesuatu yang menggelitik perasaanku. Firasat bahwa surat itu bukan sekadar peringatan. Dan entah kenapa, aku merasa seseorang sedang mengamatiku. Bukan dengan kebencian seperti dulu, tapi dengan rasa ingin tahu yang mencurigakan. Mungkin ini bukan akhir kisahku dengan keluarga Prasetyo. Mungkin ini adalah babak baru, di mana kebenaran akan kembali menuntut untuk diungkap. Dan kali ini, taruhannya bisa jauh lebih besar dari sekadar harga diri. 3 hari berlalu sejak surat itu datang, tapi isi dan fotonya terus menghantui pikiranku seperti bayangan yang menolak. Pergi, meski lampu sudah dimatikan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semakin ku coba melupakan, semakin kuat firasatku bahwa ini bukan surat iseng. Pagi itu, di kantor, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh. Sebagai advokat, aku punya banyak koneksi. Dan aku tahu kemana harus meminta bantuan. Aku menemui Rizal, seorang rekan investigator yang sering membantu kantor kami melacak kasus hukum yang rumit. Coba cekkan ini, kataku sambil menyerahkan amplop dan foto itu. Rizal memeriksa cepat, lalu menatapku serius. Amplop ini dicetak khusus, Din. Jenis kertasnya nggak umum, biasanya dipakai oleh kantor hukum atau lembaga keuangan besar. Aku mengernyit. Kamu yakin? Iya. Dan lihat bagian belakangnya. Ia menunjuk bekas cap tipis seperti logo yang pernah dihapus dengan cairan kimia. Kayaknya pengirimnya mau sembunyi, tapi lupa kalau tinta timbul itu nggak bisa bener-bener dihapus. Aku menatap samar bentuk cap itu, huruf S dan R Legal Consultant. Darahku seakan berhenti mengalir sejenak. Itu kantor hukum tempat aku dulu magang. Sebelum bekerja di Hotman Bersaudara, kenapa mereka kirim sesuatu seperti ini padaku? Sore itu, aku memberanikan diri mendatangi kantor lama itu. Tempatnya masih sama, rapi, tenang, dengan aroma kopi dan kertas baru di udara. Begitu aku melangkah masuk, seorang staf lama mengenaliku. Mbak Andin? Wah, lama banget gak kelihatan, katanya. Ramah. Aku tersenyum, berusaha biasa. Iya Mbak, aku cuma mau ketemu Pak Riko. Masih kerja di sini kan? Beberapa menit kemudian, Pak Riko muncul, rekan senior sekaligus orang yang dulu mengajariku banyak hal. Andin, katanya sambil tersenyum tipis. Kupikir, kamu sudah lupa kantor ini. Aku menatapnya dalam. Aku dapat surat aneh, dan capnya mirip logo kantor ini. Aku cuma mau tahu, apa mungkin dikirim dari sini? Iya, terdiam. Tatapannya berubah serius. Andin, kalau kamu dapat surat itu, berarti mereka sudah mulai main lagi. Mereka? Ya, kelompok di belakang Pak Surya dan Pak Jatmiko. Mereka bukan cuma main judi. Ada aliran uang besar yang dipakai buat cuci dana. Dan dulu, aku sempat menolak ikut mereka. Tapi tampaknya sekarang mereka cari cara baru, lewat orang-orang yang punya koneksi hukum. Seperti kamu. Aku terdiam. Jadi, maksudmu, mereka mau libatkan aku? Pak Riko menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Bukan mau, Din. Mereka sudah melibatkanmu. Surat itu peringatan, mungkin dari orang dalam. Mereka yang masih punya hati nurani. Sepulang dari sana, aku menatap lagi surat itu. Kali ini, kutemukan hal yang sebelumnya tak kusadari. Ada bekas lipatan kecil di bagian bawah, seolah ada catatan yang pernah diselipkan, lalu diambil lagi. Sudah seminggu sejak aku tahu kebenaran di balik surat misterius itu. Tapi setiap hari, sejak saat itu, terasa semakin mencekam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku mulai sadar seseorang sedang mengawasi kami. Awalnya aku kira hanya perasaanku, tapi ketika 2 kali berturut-turut aku menemukan mobil hitam yang sama parkir di seberang apartemen setiap malam dengan mesin menyala, namun lampu mati.
Aku tahu, ini bukan kebetulan. Malam itu, aku berdiri di balkon sambil menatap mobil itu. Di dalamnya, ada siluet seseorang, diam, tapi jelas memperhatikanku. Aku mencoba menelepon Randy yang belum pulang dari toko desainnya. "Ren, kamu di mana?" Suaraku pelan, tapi bergetar. "Baru mau pulang? Kenapa?" Aku rasa kita diawasi. Randy terdiam beberapa detik. "Maksudmu?" "Ada mobil hitam di depan apartemen dari 2 malam lalu. Plat nomornya sama. Dan dia selalu berhenti pas di bawah unit kita." Randy langsung menjawab cepat, "Kunci pintu. Jangan keluar sampai aku sampai." Aku menurut, menutup semua jendela, menggandakan pengunci pintu. Tapi tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar di koridor luar. Perlahan, langkah itu berhenti tepat di depan pintu apartemenku. Sunyi. Lalu, tuk. Seseorang mengetuk pelan. Jantungku berdebar keras. Aku tak menjawab, tapi kemudian sesuatu terselip di bawah pintu. Selembar amplop kecil. Aku menunggu beberapa detik sampai langkah itu menjauh, baru kuambil amplopnya. Di dalamnya hanya selembar kertas kecil bertuliskan tangan yang sama, seperti surat sebelumnya. "Berhentilah menggali. Mereka sudah tahu, kamu tahu." Aku menatap tulisan itu lama, antara marah dan takut bercampur jadi satu. Apakah ini ancaman atau justru peringatan jujur dari seseorang yang masih mencoba melindungiku? Beberapa menit kemudian, Randy datang. Wajahnya tegang. "Apa ada yang lihat kamu?" "Tidak. Tapi ada yang kirim ini," kataku sambil menyerahkan suratnya. Ia membaca cepat, lalu memukul meja dengan tangan. "Sudah cukup, Din. Ini bukan cuma tentang keluargaku lagi. Ini berbahaya." Aku menatapnya. "Ren, kamu pikir kalau aku berhenti, mereka akan diam? Mereka sudah terlalu dalam. Ini bukan soal keluarga, tapi soal kejahatan yang bisa menyeret banyak orang." Randy menarik napas berat. "Kamu masih bisa mundur." Aku menggeleng. Aku sudah dituduh pencuri. Aku sudah dihina. Aku gak akan biarkan mereka membuat aku jadi korban lagi. Kali ini, aku akan jadi saksi yang membungkam mereka. Malam itu, aku duduk di depan laptop, menyalin semua data yang sudah kukumpulkan. Rekening, bukti transfer, surat utang, dan semua yang kudapat dari Pak Riko. Lalu aku simpan di cloud dengan catatan, jika terjadi sesuatu padaku, buka file ini. Di dalamnya ada kebenaran tentang keluarga Prasetyo. Dan ketika aku menatap cermin sebelum tidur malam itu, aku tak lagi melihat perempuan yang dulu dituduh mencuri. Aku melihat seseorang yang siap memperjuangkan kebenaran, meski harus melawan bayangan yang kini terus mengintai dari balik gelap. Pagi itu, langit Jakarta kelabu, seolah tahu bahwa hari ini akan membawa sesuatu yang tak bisa kutarik kembali. Aku sudah tak bisa tidur semalam, memikirkan mobil hitam, surat tanpa nama, dan kata-kata mereka sudah tahu kamu tahu. Aku berangkat ke kantor lebih awal dari biasanya. Randy masih tertidur. Aku hanya meninggalkan catatan kecil di meja makan. "Aku akan baik-baik saja. Jangan khawatir. Ada sesuatu yang harus kuselesaikan." Di kantor, aku bertemu Rizal lagi, investigator yang sebelumnya membantuku. Begitu melihat wajahku, dia tahu ada sesuatu yang serius. "Ada yang baru?" tanyanya. Cepat, aku mengangguk, lalu menyerahkan amplop kecil dari semalam. Surat ini dikirim langsung ke bawah pintu apartemenku. Rizal memeriksa cepat, lalu mendengus pelan. Kertasnya sama, tinta juga sama. Tapi, lihat ini. Ia menunjuk pada sudut bawah amplop. Ada sidik jari samar. Aku bisa lacak. Butuh waktu 2 jam sebelum hasilnya keluar. Dan ketika Rizal menunjukkan layar tablet di hadapanku, jantungku seolah berhenti berdetak. Nama yang muncul di situ bukan orang asing. Ratna Surya, ibu mertuaku. Aku menatap Rizal
dengan tatapan kosong. Ini nggak mungkin, bisikku. Kenapa ibu? Sidik jarinya jelas. Mungkin dia nggak kirim sendiri, tapi dia yang menulis, kata Rizal pelan. Aku diam lama. Otakku berputar. Apakah selama ini ibu mertua tahu tentang semuanya? Dan surat-surat itu bukan ancaman, tapi peringatan. Sore harinya, aku memutuskan mendatangi rumah lama itu. Untuk pertama kalinya, setelah semua terjadi, pintu dibuka oleh pembantu lama yang langsung memelukku. Bu Andin, akhirnya datang juga. Ibu lagi di kamar. Sakit sudah 2 hari ini. Hatiku mencelos. Aku melangkah pelan ke dalam. Rumah itu kini sepi, tak semegah dulu, seolah ikut menua bersama penghuninya. Di kamar, kulihat sosok ibu mertuaku terbaring lemah. Wajahnya pucat, matanya cekung. Tapi ketika melihatku, senyum kecil muncul di bibirnya. Andin, suaranya pelan. Suaranya pelan. Kamu datang juga. Aku duduk di tepi ranjangnya. Ibu, kenapa kirim surat itu? Ia menatapku lama, lalu menarik napas dalam. Aku tahu dari awal. Din, aku tahu bapakmu, suamiku, belum berhenti. Aku malu, tapi aku juga takut. Kalau aku bicara langsung, aku takut mereka menyakitimu. Air mataku mengalir tanpa ku sadari. Jadi, selama ini, ibu justru yang berusaha melindungiku? Ia mengangguk perlahan. Iya, Din. Aku salah waktu dulu nuduh kamu. Aku buta karena gengsi dan marah. Tapi waktu lihat kamu disalahin, aku sadar kebenaran nggak bisa disembunyikan terus. Aku cuma nggak tahu cara minta maaf. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena firasat aneh yang menyelusup sejak aku membuka mata. Randy belum pulang semalam. Katanya, dia ingin menemui seseorang yang bisa membantu melunasi sebagian utang ayahnya. Aku tahu maksudnya baik, tapi hatiku tak tenang. Aku sedang menyiapkan sarapan ketika suara ketukan keras menggema di pintu apartemen. 3 ketukan cepat, disusul jeda, lalu 2 ketukan lagi. Aku mengintip dari lubang pintu. 2 pria asing berdiri di luar. Tubuh mereka besar. Pakaian mereka rapi, tapi tatapannya tajam. Salah satunya berbicara dengan nada datar. Bu Andin, kami dari pihak Pak Jatmiko. Kami cuma mau bicara sebentar. Darahku berdesir. Nama itu lagi. Orang yang dulu menjadi rekan judi. Pak Surya. Orang yang menjerat keluargaku dengan utang dan tipu daya. Aku membuka pintu hanya sedikit. Suami saya belum pulang. Kalau ada urusan, bisa langsung bicara dengannya. Pria itu tersenyum dingin. Kami tahu, Bu. Tapi kami juga tahu, suami ibu sudah coba melunasi sebagian utang ayahnya. Masalahnya, uang itu ternyata belum cukup. Dan sekarang nama ibu ikut dicantumkan sebagai penanggung. Aku terpaku. Penanggung? Yah. Ada tanda tangan, ada berkas. Semua sudah sah. Ia mengeluarkan selembar kertas dari map coklatnya, kontrak penjaminan hutang, dengan tanda tanganku di bawahnya. Tanganku gemetar. Aku nggak pernah tanda tangan ini. Pria itu hanya mengangkat bahu. Itu bukan urusan kami. Yang penting, sekarang tanggung jawab ada di pihak ibu. Kalau dalam 3 hari tidak dilunasi, kami harus ambil tindakan. Ambil tindakan. Suaraku nyaris pecah. Pria itu menatap tajam. Saya yakin ibu tahu maksudnya. Mereka pergi meninggalkan ancaman yang tak terucap. Tapi jelas nyawa dan kehormatan kami dalam bahaya. Beberapa jam kemudian, Randy pulang. Wajahnya pucat, matanya gelisah. Ren, apa yang kamu lakukan? Tanyaku pelan, tapi tajam. Aku cuma mau bantu. Din, aku pikir bisa negosiasi supaya bapak nggak makin dikejar. Dengan memalsukan tanda tanganku, suaraku bergetar. Antara marah dan takut. Randy terdiam lama.
Aku nggak tahu mereka bakal pakai itu. Aku cuma tanda tangan draft, Din. Tapi mungkin mereka ubah. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Sekarang mereka mau datang lagi 3 hari lagi. Kalau kita nggak bayar, aku nggak tahu apa yang akan mereka lakukan. Kami berdua duduk diam. Hanya suara detak jam yang terdengar. Lalu perlahan, aku berkata, mereka pikir aku bisa ditekan. Tapi mereka salah. Randy menatapku bingung. Aku berdiri, mengambil laptop dan membuka folder rahasia yang dulu kusiapkan. Semua bukti transaksi, surat, dan foto yang menjerat nama Pak Jatmiko dan jaringan mereka. Kalau mereka mau main ancam, aku akan balas dengan hukum. Randy tampak khawatir. Tapi ini berisiko, Din. Aku menatapnya dalam. Risiko sudah datang duluan. Ren, aku gak akan biarkan mereka buat aku takut lagi. Malam itu, aku mulai menulis laporan resmi untuk diserahkan ke pihak kepolisian dan beberapa kenalanku di lembaga hukum. Namun di tengah ketegangan itu, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Ketika ku angkat, suara di seberang terdengar berat dan pelan. Kamu pikir kamu bisa menang, Andin? Kami tahu di mana kamu tinggal. Dan kali ini bukan cuma uang yang akan hilang. Sambungan terputus. Tangan dan tubuhku gemetar, tapi mataku tetap menatap lurus ke depan. Aku tahu, perang ini baru saja benar-benar dimulai. Dan kali ini, bukan sekadar tentang harga diri atau keluarga. Ini tentang hidup dan kebenaran yang tak bisa lagi dipisahkan. Hari-hari setelah ancaman telepon itu terasa panjang dan berat. Aku tidak pernah tahu tidur bisa seasing ini. Setiap suara di luar jendela terasa mencurigakan. Setiap bayangan di dinding seolah bisa menjadi bahaya. Namun meski ketakutan menempel di kulitku, aku menolak menyerah. Aku menyiapkan segala dokumen untuk melapor. Bukti transaksi gelap, rekaman percakapan Pak Jatmiko dan Pak Surya, serta fotokopi perjanjian fiktif yang memuat tanda tanganku palsu. Semua sudah siap. Aku tahu ini akan mengguncang banyak orang, termasuk keluarga suamiku sendiri. Tapi kali ini, aku tidak sedang membela siapapun. Aku membela diriku sendiri. Siang itu, aku mendatangi kantor kejaksaan di Jakarta Utara untuk menyerahkan laporan. Namun sebelum sempat masuk, seorang pria berpakaian rapi menghampiriku. Andin Ramadhani, aku mengerutkan kening. Iya, saya. Maaf, Bapak siapa? Ia tersenyum kecil. Kau nggak ingat aku, Damar. Damar Prakoso. Kita dulu satu angkatan di Fakultas Hukum. Aku terdiam. Wajah itu perlahan kutarik dari ingatan. Damar, pria yang dulu sering menolongku di masa kuliah, yang selalu berkata bahwa keadilan bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling sabar menunggu waktu yang tepat. Damar? Damar? Suaraku hampir tak percaya. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sekarang di bagian investigasi internal. Aku tahu soal laporanmu. Dan lebih dari itu, aku tahu siapa orang-orang di balik ancaman yang kamu terima. Kami berbicara di kafe kecil tak jauh dari kantor. Damar menatapku serius. Andin, kamu harus hati-hati. Jaringan Jatmiko itu bukan sekadar pemain judi. Mereka punya koneksi ke pejabat, pengusaha, bahkan beberapa orang dalam sistem hukum. Aku menghela napas berat. Jadi kalau aku lawan mereka, dia menggeleng. Kamu harus punya bukti yang tak bisa disangkal. Sesuatu yang kalau keluar, tidak bisa lagi ditutup. Aku menatapnya tajam. Kamu bisa bantu aku dapat itu? Damar menatapku beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Aku bisa, tapi dengan satu syarat. Kamu harus siap kehilangan semuanya. Nama, pekerjaan, bahkan mungkin keselamatanmu sendiri. Aku tersenyum kecil. Aku sudah kehilangan rasa takutku, Damar. Jadi apapun selain itu, tak masalah. Suara sirena ambulans dan mobil polisi bersahutan di kejauhan. Aku berdiri di balik tembok gedung tua
Tempat aku dan Damar bersembunyi malam itu, napasku tersengal. Tubuhku bergetar antara takut dan marah. 2 jam lalu, Pak Surya menahanku untuk melarikan diri. 2 jam lalu pula, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana 2 pria bersenjata menariknya ke dalam mobil hitam, lalu pergi meninggalkan jalan dengan kecepatan gila. Aku ingin mengejar, tapi Damar menahanku. Andin, kalau kamu keluar sekarang, kamu gak akan sempat selamat. Kita butuh bukti dulu sebelum bisa lawan mereka. Aku menatapnya tajam. Kalau mereka sakiti dia, semua ini sia. Damar menatapku balik. Suara tenangnya memotong udara tegang malam itu. Kalau kamu terbunuh, Din, kebenaran akan mati bersamamu. Kata-katanya menancap dalam. Aku tahu dia benar, tapi hatiku hancur. Keesokan paginya, Damar membawa kabar. Bukti yang kita butuhkan sudah keluar. Ia menaruh flash disk di atas meja. Di dalamnya ada seluruh data transaksi antara Jatmiko, Pak Surya, dan beberapa nama besar dari lembaga keuangan yang ternyata terlibat dalam jaringan pencucian uang. Aku dapatkan lewat akses internal. Tapi ini akan mengguncang banyak orang. Aku menatap file itu lama. Kalau ini bisa menyelamatkan keluarga suamiku dan menegakkan keadilan, maka biarkan semua tahu. Damar menghubungi media dan pihak berwenang yang bersih dari pengaruh mereka. Dalam waktu singkat, laporan-laporan besar mulai bermunculan. Judul berita pagi itu membuatku terdiam lama. Terungkap. Jaringan pencucian uang berasal dari sindikat judi elit Jakarta, termasuk mantan pejabat dan pengusaha terkenal. Dan di antara nama-nama itu ada nama Pak Surya Prasetyo dan Jatmiko Pranata. Aku menatap layar TV dengan perasaan bercampur. Kebenaran sudah muncul, tapi rasanya bukan kemenangan. Rasanya seperti luka yang baru saja dibuka kembali. Beberapa hari kemudian, pihak kepolisian menghubungi kami. Pak Surya ditemukan hidup, tapi dalam kondisi kritis. Dia diselamatkan oleh tim kepolisian yang mengikuti pelacak dari mobil hitam itu. Sebelum dibawa ke rumah sakit, katanya hanya satu hal pada petugas. Sampaikan pada Andin, aku sudah lunasi dosaku. Air mataku jatuh saat mendengar kabar itu. Aku tahu, dalam caranya sendiri, ia berusaha menebus segalanya. 2 minggu berlalu, jaringan itu dibongkar. Orang-orang besar mulai ditangkap. Dan hidupku perlahan kembali tenang. Randy memelukku di balkon apartemen kami suatu sore. Dengan mata yang tak lagi gelisah. Kita akhirnya bebas, Din. Aku menatap mata suamiku. Bebas, ya, tapi dengan luka yang gak akan pernah hilang. Randy mengusap pipiku lembut. Tapi dari luka itu, kamu belajar jadi kuat. Aku bangga padamu. Aku tersenyum, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Dulu aku cuma ingin membuktikan kalau aku bukan pencuri, kataku pelan. Tapi ternyata Tuhan menuntunku membongkar kebohongan yang jauh lebih besar. Angin sore mengusap wajahku pelan. Di kejauhan, suara kota Jakarta kembali seperti biasa. Tapi dalam diriku, aku tahu tak ada yang sama lagi. Aku bukan lagi Andin yang dituduh dan diinjak harga dirinya. Aku adalah Andin Ramadhani, perempuan yang berdiri tegak, bukan karena tak pernah jatuh, tapi karena berani melawan saat semua memilih diam. Dan di antara semua luka dan kehilangan, aku menemukan satu hal paling berharga. Kebenaran mungkin menyakitkan, tapi ia selalu menyelamatkan.